Dengan penuh keberanian, Prabu Angling Dharma menunggangi kudanya yang perkasa, menyusuri jejak pertarungan yang terdengar dari dalam hutan. Tak lama, ia memutuskan untuk memanjat sebatang pohon besar demi mengamati lebih jelas apa yang terjadi. Dari kejauhan, terlihat para sesepuh pendekar, meski usia renta, saling berebut sebuah benda suci bernama Suliwa, titisan Batara yang dipercaya memiliki kekuatan luar biasa. Rupanya, manusia-manusia jompo ini juga menginginkan kesaktian tabib Buddha itu. Jangan banyak mulut, Sudamani. Kau pun mau dia juga, bukan? Namun, di tengah kesibukannya bersemedi, Suliwa menyadari kehadiran Prabu Angling Dharma yang memperhatikannya. Tanpa memedulikan itu, ia tetap melanjutkan semedinya. Hingga ketika seorang pendekar perempuan mencoba membawa Suliwa kabur, Prabu Angling Dharma pun turun tangan. Ia muncul di tengah gelanggang, merebut Suliwa, dan menyampaikan pelajaran tentang kebenaran dalam bertarung, sesuai ilmu yang diwariskan oleh gurunya. Para pendekar tua merasa diremehkan dan menyerang sang Prabu satu persatu. Dengan ajian Descendria, Prabu Angling Dharma dengan mudah meniru gerakan para lawannya, mengungguli mereka dalam setiap pertarungan. Setengah dari ilmuku. Siapa sebenarnya dia? Orang tua ini, dia curi dari jurus tangan dewa. Gerakanmu cukup enteng di sana. Orang ini. Baik. Kamu akan kuajar bagaimana memainkan jurus Raden Subali yang benar. Kiranya kiparon wajah yang terkena. Kulihat tadi ilmu pedangmu adalah pecahan dari jurus pasang pedang beracun. Dan kau pandai pula menggunakan jurus tangan kilat. Tapi seperti yang lain, gerakanmu juga masih mentah. Tuan benar-benar hebat. Tapi sebagai sesama pendekar, sangat mustahil kalau saya harus lari tinggal gelanggang colong pelayu. Sebelum membuktikan dengan jurus-jurusku, saya tahu Tuan memiliki aji Descendria, ilmu 10 indera yang mampu menirukan semua ilmu.
kalau benar-benar jantan, silakan. Tuan yang lebih dulu menyerang saya. Dia benar-benar bisa memainkan jurus-jurus ciptaanku sendiri. Benar-benar. Maju selangkah lagi. Dukun cilik ini aku bunuh. Namun di tengah kekacauan, pendekar perempuan berhasil merebut kembali Suliwa. Dengan kecepatan luar biasa, ia melarikan diri. Prabu Anglingdarma tak tinggal diam, segera mengejarnya. Dalam waktu singkat, pendekar perempuan itu berhasil dikalahkan, dan Suliwa dibawa pergi oleh sang prabu ke hutan. Di tempat aman itu, Prabu Anglingdarma bertanya kepada Suliwa mengapa ia menjadi rebutan para pendekar. Dengan raut wajah heran, Suliwa menjelaskan bahwa ia hanyalah seorang tabib yang mengobati siapa saja tanpa memandang latar belakang. Telah menyelamatkan saya. Saya heran. Begitu banyak pendekar yang menginginkan kamu. Siapa sebenarnya kamu? Nama saya Suliwa. Saya dukun obat biasa. Saya tinggal di goa dalam hutan 1000 bunga. Mungkin kamulah yang dianggap sementara orang sebagai titisan Betara Surya. Pantas. Saya tidak mengerti itu semua, Tuan. Saya hanyalah anak dukun obat yang diberi wasiat untuk menolong orang yang membutuhkan kesembuhan. Saya kagum pada kehebatan Tuan. Pasti Tuan adalah raja dari segala pendekar. Tuan bisa memainkan semua jurus yang dimainkan oleh para pendekar sakti itu. Yang kulakukan itu namanya ilmu Desyandria. Intinya meminjam pikiran dan gerakan lawan kita dengan hanya melihat. Kalau boleh tahu, Tuan dari desa mana? Malam harinya, di tengah perbincangan hangat, Suliwa mengungkapkan kekagumannya pada Prabu Anglingdarma yang tersohor. Ia bahkan meminta sang prabu untuk mengajarinya ilmu Desenria. Prabu Anglingdarma hanya tersenyum sambil menjelaskan bahwa ilmu itu membutuhkan dasar yang kuat. Sebagai langkah awal, ia berencana menitipkan Suliwa ke perguruan tempat ia dulu belajar, sementara dirinya melanjutkan perjalanan sebagai pendekar pengelana. Dengan sang prabu. Iya, kata rakyat Malwapati memang seperti itu. Tapi aku sendiri belum pernah menyaksikannya. Maukah Tuan menerima saya sebagai murid? Saya ingin memiliki ilmu Desandria agar saya bisa menolong penduduk yang lemah. Pemegang ilmu Desandria harus lebih dulu memiliki dasar ilmu silat yang sangat kuat, Suliwa. Sebab ilmu itu menyerap dan menirukan jurus apapun yang kamu lihat. Tapi saat ini tidak bisa, Suliwa. Masih banyak tugas yang harus aku kerjakan. Tapi kalau kamu mau, aku akan menitipkanmu pada guruku,
Empu Mahasyura. Dia seorang pendekar yang mumpuni dari Padepokan Sugalu. Buat apa kamu lakukan? Keesokan paginya, Prabu Angling Dharma melihat Suliwa sibuk mengubur jenazah para pendekar tua yang gugur. Ketika ditanya alasannya, Suliwa menjawab bahwa manusia, meskipun menjadi bangkai, tetap harus dihormati sebagai makhluk mulia di hadapan Sang Pencipta. Jawaban itu membuat Sang Prabu terkesan akan kebijaksanaan Suliwa. Manusia. Kalau tidak dikubur, nanti bisa menimbulkan penyakit yang akan melanda desa ini, Tuan. Ada apa lagi, Liwa? Kelihatannya belum mati, Tuan. Kita harus menolongnya. Dalam perjalanan, mereka menemukan seorang perempuan bernama Nila Saroya tergeletak di jalan, terluka parah namun masih bernyawa. Prabu Angling Dharma segera meminta Suliwa merawatnya sementara mereka menuju perguruan sang guru untuk pengobatan lebih lanjut. Mani, kau telah membantai 12 saudara seperguruanku. Kau telah menghabisi semua anggota perguruan Halimun Petak. Dia menderita luka dalam yang sangat parah, Tuan. Aku melihat dia juga menderita tekanan batin yang luar biasa. Berikan obat untuk meringankan luka dalamnya, Suliwa. Apa nanti tidak akan membahayakan kita kalau dia sudah sembuh, Tuan? Sesampainya di perguruan, sang guru menyambut Prabu Angling Dharma dengan hangat, mempersiapkan jamuan sebagai penghormatan bagi tamu istimewa itu. Malam harinya, sang guru mulai mengobati Nila Saroya yang masih lemah. Namun, pesona kecantikan Nila Saroya menggoyahkan hati sang guru. Dalam momen tak terduga, ia mendekati Nila Saroya dan mencium keningnya. Sayangnya, perbuatan itu dilihat langsung oleh istrinya. Sugalu. Mungkin guru bisa menolongnya. Naikkan dia di atas kudamu, dan kamu ikut aku. Baik, Tuan.
Ada apa, Kakak? Ada 3 orang yang sedang menuju kemari. Dan yang satu sudah sangat kita kenal. Siapa? Gusti Prabu Anglingdarma. Padepokan itu didirikan oleh ayah Mpu Mahasyura, bernama Pangeran Suryapati, yang melarikan diri dari kejaran prajurit Mamenang yang ingin membunuhnya karena memberontak kira-kira 50 tahun yang lalu. Bagaimana Tuan bisa sampai ke sana? Aku pernah menolong istrinya yang hampir tenggelam di Sungai Sugalu ini waktu berburu. Sejak itu kami bersahabat dengan Sang Empu. Ada apa, Biung? Ganti bajumu. Malu menyambut Gusti Prabu dengan pakaian seperti ini. Apa benar Gusti Prabu Anglingdarma mau berkunjung kemari, Yung? Saya benar-benar ingin melihat wajah seorang raja dari dekat. Kamu masih kecil waktu Gusti Prabu nyantrik di padepokan ayahmu. Dia sangat sayang kepadamu. Bahkan kamu sering digendongnya. Datang! Sudah datang, Yung! Kalian rakit! Tidak usah, Guru. Bagaimana keadaan semuanya? Kamu pasti Galuh Parwati. Sudah besar kamu. Cantik sekali. Seperti ibunya. Saya gembira Gusti Prabu masih mau berkunjung ke Padepokan Sugalu yang sepi dan menjemukan. Oh iya, saya lupa pernah berjanji kepadamu untuk mengajak pergi ke Malwapati. Nanti, pokoknya kamu pasti akan kuajak ke sana. Maaf, siapa dia, Gusti? Saya menemukan wanita ini dalam keadaan terluka tubuhnya. Tapi saya yakin, yang lebih berat adalah luka batinnya. Dan pemuda ini adalah murid saya, yang saya ingin titipkan kepada guru. Saya ikut bela sungkawa, Gusti. Begitu singkat, Gusti Setiawati menemani Gusti. Semua sudah menjadi suratan saya, Guru. Tapi, ilmu aji senyawa itu adalah ilmu kebijakan yang tidak ada duanya di muka bumi ini, Gusti. Ilmu itu... Ketegangan pun terasa di udara, menambah kompleksitas perjalanan Prabu Anglingdarma dan misteri yang mengelilingi Suliwa. Bagaimana kisah ini akan berakhir? Apakah Suliwa akan berhasil memahami jalan hidupnya, atau justru terperangkap dalam pusaran konflik baru? Hanya waktu yang akan menjawab. Kita menganggap binatang itu hanyalah pelengkap kebutuhan kita. Padahal dia juga punya hak untuk hidup
dan hak untuk tidak kita ganggu. Di mana saya? Kamu sekarang berada di Padepokan Sugalu, Nini. Saya Empu Mahashura. Dan ini... orang inilah yang membawa Nini kemari. Melihat luka yang Nini derita, Nini mengalami tekanan batin yang sangat berat. Paling tidak, Nini menyimpan dendam yang begitu mendalam. Dua-duanya. Begitu besar dendammu, Nini. Dia telah membunuh 12 saudara seperguruan saya dengan kejam. Dan dia telah merusak kesucian diri saya. Istirahat saja dulu, Nini. Tidur. Supaya pikiranmu tenang.